ayatin jaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kami dari kelompok 9 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor dan Komponen Biotik dan Abiotik berdasarkan komponen-komponen dalam lingkup ekologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi, NPM 214344148 sebagai moderator dan pembaca materi pertama. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Niken Andini dengan NPM 214334177 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Arnita Sintiana Sari dengan NPM 214334190 sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya dengan membaca materi pertama, yaitu pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yaitu prinsip-prinsip ekologi. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Dapat kita lihat gambar tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang pertama ada individu. Organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, seekor anjing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Yang kedua ada populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Misalnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan X tahun 2011 ada 2.552 batang. Dan contoh selanjutnya ialah populasi badak bercula yang makin minim perkembangannya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari sebagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain. Interaksi komunitas dengan lingkungan menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau, konsumen, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, yaitu Niken Andini. Kepada Niken Andini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Fauzi yang telah memberi kesempatan saya buat membaca materi. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik, atau materi dan energi. Ekosistem memiliki komponen dan menjalankan fungsi atau proses tertentu yang saling berkaitan yang bergantung satu dengan lainnya. Bagi setiap makhluk hidup, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu satu, menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup, dan yang kedua, membentuk kondisi lingkungan. Di sini ada beberapa contoh ekosistem. A. Darat terbagi menjadi 6, yaitu hutan tropis, hutan konifer, gurun pasir, savan, dan lahan pertanian. B. Perairan atau akuatik terbagi menjadi 3, yaitu danau, sungai, dan laut. Peralihan antara daratan dan perairan terbagi menjadi 2 lahan, yaitu lahan basah dan kering. Lahan basah terbagi menjadi 2, yaitu rawa, hutan bakau, pesisir. Ini ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara keenam komponen ekosistem ini harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. 1. Faktor biotik. Faktor biotik ini adalah mikroba dan organisme lain yang berperan dalam penguraian bahan organik dan dapat ditemukan di tanah, air, udara, ataupun pada organisme lain.
2. Faktor abiotik. Faktor abiotik ini adalah komponen tidak hidup yang menyusun ekosistem. Faktor abiotik yang tidak terpengaruh oleh sinar matahari adalah mineral. Komponen ekosistem, di mana ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik, di mana biotik ini adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokok makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada abiotik, di mana abiotik ini adalah merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup, misalnya faktor kimiawi dan faktor fisik. Faktor biotik, ada beberapa faktor biotik diantaranya: A. Faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. B. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. C. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Arnita Sintianasari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Sintianasari, MPM 2114341990. Baik, kepada saudara rekan saya Niken yang telah menyampaikan materi yang tadi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. A. Suhu. Suhu mempengaruhi terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. B. Sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai presiden untuk berfotosintesis. C. Air. Air mempengaruhi terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup ekosistem, maksudnya organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam tumbuhan berkecambahan dan menyebarkan biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lainnya, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur antibiotik lain, misalnya tanah dan bantuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. D. Tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi tumbuhan organisme, terutama tumbuhan. E. Ketinggian. Ketinggian tempat ditentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik kimia yang berbeda. Angin. Angin selagi berperan sebagai menentukan kelembapan, juga berperan dalam menyebarkan biji tumbuhan tertentu. G. Garis lintang. Garis lintang yang membedakan menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebarkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Biotik kompetensi. Beberapa udara.
Beberapanya antara lain adalah udara, tumbuhan, manusia, beberapa materi, beberapa serangga, dan makhluk air lainnya. Selanjutnya adalah biotics faktor. Di sini ada matahari, terus air, beberapa makhluk hidup, dan beberapa tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.